La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Pembuat Bahtera pertama terbesar di muka bumi. Siapakah dia? Simak video ini hingga selesai. Tentunya umat muslim sudah tidak asing lagi mendengar nama Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh alaihi salam merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Untuk umat manusia pada saat itu, banyak yang menyimpang dari jalan yang lurus. Nabi Nuh berdakwah dengan waktu yang cukup lama. Kala itu, umat yang mau mengikutinya tidak lebih dari 200 pengikutnya. Nabi Nuh juga dikenal sebagai pendiri dan penghuni Bahtera. Pada saat kejadian banjir yang telah melanda seluruh isi bumi, Nabi Nuh diperkirakan hidup pada tahun 3993 hingga 343 sebelum Masehi. Kemudian beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 3650 sebelum Masehi. Diperkirakan Nabi Nuh tinggal di wilayah yang pada saat ini lebih dikenal dengan negara Irak. Semua para ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi Nuh wafat di Mekah. Dalam riwayat lainnya, Nabi Nuh alaihi salam merupakan Rasul ketiga, tepatnya setelah Nabi Adam dan Nabi Idris wafat. Nabi Nuh juga termasuk dalam generasi ke-10 umat manusia atau keturunan ke-9 dari Nabi Adam melalui anaknya yaitu Nabi Syed. Nabi Nuh merupakan putra Lamik bin Mutui Syaq bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kainan bin Ainushi bin Sits bin Adam. Nabi Nuh tinggal di sebuah negeri yang bernama Armenia. Usianya Nabi Nuh pun mencapai 950 tahun kurang lebihnya. Nabi Nuh memiliki 4 orang anak laki-laki yang bernama Kanan, Ham, Sam, dan Yafits. Dari keempat anaknya tersebut hanya Kanan lah yang tidak ikut naik ke dalam Bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihi salam bersamanya. Lalu tidak berselang lama banjir itu pun tiba, sehingga dia ikut tenggelam dalam azab Allah bersama orang-orang kafir. Sedangkan dari ketiga anaknya yang lain akhirnya selamat dan telah melahirkan banyak keturunan. Nabi Nuh termasuk ke dalam golongan Rasul Ulul Azmi karena ketabahan dan kesabarannya yang luar biasa tinggi dalam menyebarkan tauhid dan berdakwah kepada kaumnya tersebut. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak mengisahkan tentang perjalanan kehidupan Nabi Nuh alaihi salam. Ibnu Katsir pun telah menulis kisah-kisah Nabi di dalam kitabnya, yaitu kitab Qisasul Anbiya. Dia juga menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh itu diutus kepada kaum Bani Rasib. Kaum ini sangat sulit diajak untuk menyembah Allah. Mereka lebih memilih menyembah patung atau berhala yang dianggapnya sebagai Tuhan, mempersekutukan Allah. Dakwah Nabi Nuh tidaklah mudah karena beliau harus menyadarkan orang-orang dari kebiasaannya yang menyembah berhala. Hal ini bukanlah perkara mudah. Kaum Nabi Nuh itu malah mencemoohnya dan menghina Nabi Nuh alaihi salam. Mereka juga meremehkan Nabi Nuh dengan pengikutnya yang miskin. Kaum itu sudah sangat jauh menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun kemudian mendustakan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, setiap manusia memiliki usia yang panjang. Nabi Nuh juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul pada usianya yang mulai beranjak 480 tahun. Sepanjang usianya, beliau berdakwah dan menyeru kalimat Allah kepada umatnya tanpa kenal lelah sedikit pun. Sekian lama hingga waktu demi waktu Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, akan tetapi hanya sedikit yang mau percaya dan mengikutinya. Bahkan anggota keluarganya pun ikut membangkang dan mendustainya. Pengikut Nabi Nuh terdiri dari orang-orang biasa, bukan orang terpandang ataupun kaya raya. Sedangkan kaum Nabi Nuh yang kafir tidak suka berdekatan dan bersama-sama dengan orang seperti itu.
Maksudnya yaitu pengikut Nabi Nuh tersebut, mereka hanya menganggap bahwa derajat pengikut Nabi Nuh tersebut jauh lebih baik daripada Nabi Nuh dan pengikutnya. Dengan perlakuan kaumnya yang kafir itu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Nuh, yaitu membuat bahtera atau kapal yang sangat besar. Dengan tujuan dibuatnya kapal tersebut nantinya akan menjadi kendaraan pelindung dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memberikan azab kepada kaumnya yang membangkang itu. Nabi Nuh alaihissalam masih tetap dicaci maki, bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir yang sangat besar dan begitu dahsyat. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam yang telah menahan kesabaran itu pun kemudian berdoa agar melenyapkan kaumnya yang membangkang itu. Akhirnya doa Nabi Nuh pun itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh kaumnya pun hanyut dan binasa ditelan banjir, termasuk anaknya yang bernama Kan'an beserta istrinya. Wallahu a'lam bishawab.